Jual beli di Shopee bosku. Kali ini posisinya kita jadi penjual. Saya jual barang di aplikasinya, itu ada fitur pickup untuk jasa kirimnya ID Express. Nah, pickupnya itu hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Ini sore yang Senin jadwal pickupnya. Ini hari Selasa sore belum juga diambil, dan pembeli nanyain, "Mas, jadinya kirim hari ini ya?" Wah, kacau ini, karena yang pickup belum juga kesini dan lokasinya lumayan jauh. Akhirnya saya chat Shopee. Ketemunya sama mesin penjawab otomatis berulang. Wah, jadi laporannya agak susah juga, tapi pada akhirnya bisa ketemu sama itu admin yang manusia, jadi bisa ngobrol secara manusiawi, bukan mesin penjawab otomatis. Tiap kali chat ke Shopee pasti aku cek sebelumnya, aku cek, pokoknya banyak sekali kata-kata aku cek dulu ya, aku laporkan dulu. Tidak ada solusi atau saran yang bisa memenuhi kemauan konsumen supaya barang yang dibeli itu ada pergerakan gitu loh bos. Untuk masalah sampai berapa hari sih nggak masalah, ngikut alur aja. Yang penting dari penjual barang sudah diambil kurir dan sudah proses berjalan gitu loh bos. Itu yang pembeli rata-rata yang ingin itu seperti itu. Enggak sudah berapa hari tapi barang masih di tempat penjual aja, tidak ada pergerakan. Jadi seperti ini setnya. Saya sudah minta nomor yang bisa dihubungi, nomornya jasa kirim dari Shopee. Sudah dikasih, saya hubungi tapi centang 2 aja, nggak ada respon. Kalau saya cari sendiri di Google juga ketemu, namun juga sama, itu tidak bisa dihubungi bos. Ini jawabannya admin Mas Kevin, katanya tadi tulisannya yang di atas itu. Disebut dimana hari tanggal 26. Jawabannya prosedural semuanya. Kurir yang terkait kurir yang belum kunjung pickup, laporan resmi yang kami kirimkan juga belum direspon oleh tim pusat mereka. Biasanya hal ini dikarenakan tim pusat ID Express dalam proses koordinasi ke tim operasional. Ini kan jawaban prosedural bos, tidak mewakili kekecewaan kita tidak berjalanannya proses. Harusnya kan barang diambil dan sudah jalan. Investigasi nantinya ini zaman sudah terkini guys ya. Beberapa harian pembeli, wah, nanyanya ke penjual bisa heboh bos.
Khawatirnya kalau ini dibiarkan berlarut-larut berhari-hari kan nanti dapat penilaian buruk. Kita sebagai penjual dikiranya nggak niat jualan lah, nggak niat ngirim lah, penjual ruwet, tidak amanah, dan boh, dan nggak tahu banyak lagi lah. Caranya kakak bisa ajukan penghapusan rating kalau dapat penilaian buruk yang bukan kesalahan penjual. Kalau penghapusan rating berarti kan nanti kita tidak punya rating. Kalau ratingnya dihapus, kita pernah jual enggaknya kan ya enggak muncul kan. Dia jawabnya hal tersebut kembali lagi kepada kakak, ingin mempertahankan nilai buruk yang dimana hal tersebut bukan kesalahan kakak. Karena kami hanya memberikan pilihan atas kekhawatiran yang kakak sampaikan sebelumnya. Iya, pilihan, tapi pilihannya memberatkan penjual kalau itu. Kalau memang Shopee bijak, ketika ada penilaian buruk yang bukan dari kesalahan penjual, harusnya penilaian itu tidak muncul dan diganti bintang 5 lah. Itu baru bijaksana, bos. Oke. Ini kakak. Iya. Ngaji. Wah. Berdiri. Ya. Ya. Kak Bobo. Shopee itu ekspedisinya, jasa kirimnya untuk masalah fitur pickup itu banyak yang seperti itu. Beberapa hari tidak diambil. Saya dulu pernah lupa apa ya, 3 hari nggak diambil. Kalau nggak sih cepat ya antar aja. Ini sekarang antar aja pindah dekat rumah. Jadi ya pickup saya klik pickup, tapi ya tetap saya antar ke jasa kirim kalau antar aja. Tapi ID Expressnya jauh ya bos, dan saya juga nggak tahu itu lokasinya di mana. Orang ada nomor WA di Google aja saya hubungi nggak bisa ya. Kalau nomor WA dihubungi bisa, saya tanya lokasinya jelasnya di mana kan enak. Meskipun terpaksa saya kirim ke sana kan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada nomor WA, kita mau cari siapa? Iya kalau masih di situ. Kalau enggak, seperti contoh antar aja yang kemarin, saya juga ngalami pickup yang nggak diambil, sama aja. Saya ke kantor yang lama, ternyata ini sudah pindah. Nah, hal-hal seperti itu bos. Maksudnya kalau di Google ada nomor yang bisa dihubungi kan enak. Lokasinya di mana gitu kan enak, nggak kesasar-sasar gitu loh bos. Drop off itu ya kalau kita tahu lokasinya ya drop off nggak masalah bos. Yang namanya jualan kok, yang penting kan butuhnya laku gitu aja, barang terproses segera sampai ke konsumen. Kalau sudah sampai ke konsumen, harapannya konsumen klik, barang diterima, dan akhirnya bisa cair kan bos. Kalau percakapan pembicaraan ini kesimpulannya itu kita sebagai penjual dan pembeli ya cuma sekedar bisa menunggu dan menunggu sampai Rebu besok. Kalau tidak kunjung diambil gimana? Dari Shopee cuma bisa bantu follow up agar dapat lebih dimaksimalkan. Dimaksimalkan itu maksimal bagaimana? Orang dia telepon ke ID-nya nggak diangkat kok. Kalau memang kerjasama seperti itu nggak sehat, ngapain ID Express dimasukkan ke fitur pilihan jasa kirim di Shopee? Ya tak ada ngaji, nek golek ulang kan jemput rono ya.
Sebelumnya pembeli pernah mengajukan pembatalan, tapi saya tolak. Dan terkait pembatalan yang sudah pernah ditolak itu tidak bisa dibatalkan kembali. Ya jelas saya tolak, orang munculnya pemberitahuan tanda seru merah. Pengiriman telah diatur untuk pesanan ini. Jika kamu menyetujui pengajuan pembatalan ini, pengiriman yang telah diatur tidak dapat dibatalkan. Pengiriman kan memang telah diatur untuk di pick up, tapi barangnya nggak di pick up bos. Kecuali kalau barangnya sudah dikirimkan, sudah proses berjalan, kok diajukan pembatalan, nah itu baru silahkan Anda munculkan pemberitahuan tanda seru seperti ini. Kalau perlu tanda serunya itu 5. Kalau seperti ini pemberitahuannya, ya kan kita sebagai penjual yang belum pernah ya takut lah bos. Orang dikasih embel-embel Shopee tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun dari pembatalan pesanan ini. Dan ternyata dari Shopee untuk notifikasinya memang seperti itu, tapi kalau kakak batalkan tidak apa-apa dan pembeli bisa melakukan pesanan ulang kembali. Wah, nah ini kan jebakan Batman. Kasihan kalau sudah seperti ini, kasihan penjualnya bos, pembeli juga kasihan, barangnya lama sampainya. Untung aja barang seperti inilah. Kalau barang memang urgent butuh cepat, dengan pelayanan kalian yang seperti ini, terus gimana? Andai kata posisinya dibalik gitu aja, sama-sama urgentnya, sampean yang jadi penjual dan orang sampean juga yang jadi pembeli, atau sampean jadi pembeli lah misalnya butuh cepet, kan ya sakit sama aja bos. Shopee makin lama makin besar, ke depan perlu banyak sekali revisi. Kita penjual kecil dikasih pemberitahuan dengan tanda seru seperti itu, kita kan jadi takutnya kita jualan nanti malah kena cas double. Soalnya potongan di Shopee itu sudah banyak bos. Orang saya dulu pernah jual apa gitu ya, 100 apa 50 ribu lah intinya, sekitaran itu. Saya prediksi masih dapat untung 20 ribu, ternyata kena cas lagi kok. Entah itu karena apa, ya berhubung pemula lah, kita belum tahu seluk-beluknya. Jadi nggak jadi untung 20 ribu, tapi malah minus 5 ribu, kalau nggak 15 ribu, lupa saya. Dari pengalaman itu ya, ketika saya jualan di Shopee ya saya naikkan harganya. Kira-kira prediksi nanti potongan yang enggak jelas asal usulnya itu, kita jadi aman. Soalnya di peraturan ada potongan itu berapa persen, 3, kalau enggak 2% apa 5% gitu. Itu sudah tertera bos, nanti kita terimanya berapa lah, pada kenyataannya lebih. Itu yang penjual nggak tahu, ini potongannya itu acuannya apa gitu, nggak tahu. Dulu juga pernah saya timbang, masalah timbangan juga gitu, penjual lagi yang kalah. Timbangan di sini berapa kilo gitu, harusnya masuk, misal harusnya masih masuk 3 kilo lah. Nah di ekspedisinya itu masuknya 4 kilo. Nah biaya penambahan ongkir itu langsung dibebankan ke penjual, kan ya sedih bos. Itu pas untungnya tipis, jadi ya percuma jual di situ, malah rugi. Ada pengalaman seperti itu juga. Jadi dengan seperti itu penjual
Saya sebagai penjual ketika ada jualan lagi ya saya lebihkan untuk jaga-jaga seperti itu. Soalnya kayak timbangan acuannya yang mana itu nggak jelas, acuan timbangan dari pembeli atau penjual atau jasa kirim. Kalau di model seperti itu kan yang sakit penjual, bos. Misal semahal apapun timbangan yang dimiliki penjual, itu nggak akan berlaku apabila timbangan yang dimiliki jasa kirim berkata beda, karena yang dipakai untuk acuan itu timbangan jasa kirimnya. Nah, kalau seperti itu kita nginput barang dagangan di Shopee, apakah harus ke jasa kirim dulu untuk menimbang barang setelah di packing? Kan ya enggak mungkin, bos. Masa setiap kita mau posting kita datang ke ekspedisi alias jasa kirim? Dan jasa kirim yang dimiliki Shopee itu tidak hanya satu, JNT, JNE, Antar Aja, ID Express. Masa kita harus muteri semua kalibrasi itu timbangannya berapa-berapa, selisihnya berapa-berapa antar jasa kirim? Karena tidak semua jasa kirim valid timbangannya, tidak sama gitu loh maksudnya. Nah, untuk proses pembatalan yang sudah ditolak penjual, kalau di Shopee untuk dilakukan pembatalan ulang itu sudah tidak bisa. Jadi kesempatan pembatalan cuma satu kali. Padahal di sini kami sebagai penjual niatnya cuma ingin jual beli. Penjual kecil ya, bos. Yang penting itu laku gitu aja. Untung tipis nggak masalah, yang penting dapat untung. Semisal contoh kayak membran Vivos ini modalnya kan 1 juta, kita jual 1.089.000. Nanti entah terkena potongan berapa, saya estimasikan masih dapat untung 50 ribuan lah, kalau enggak 40 ribu. Kurang tahu juga potongannya di Shopee itu berapa kalau nominal 1 juta ke atas. Ini lagi yang antik, sebagai informasi tambahan untuk pesanan kakak, batas waktu pengirimannya maksimal 1 Maret 2024. Namun kami memaksimalkan proses pihak ID Express saat ini bisa segera merespon atas laporan kami, secepatnya bisa kami bantu sampai juga kepadamu ya kakak. Ini saya tanyakan, berarti saya harus tunggu sampai 1 Maret untuk pickupnya. Itu baru pickup dari tempat penjual ke jasa kirim, belum waktu pengirimannya ke pembeli. Dijawab, betul kak, semua ada prosesnya. Iya tahu semua ada prosesnya, tapi di mana hari ini ada ada pembeli yang mau menunggu proses dari tanggal 26 sampai 1 Maret yang notabene barangnya belum ada pergerakan. Menunggu lama nggak masalah, asal ada pergerakan dari kota A, dari penjual sudah diambil jasa kirim, dari jasa kirim sudah mulai berjalan, itu nggak masalah, bos. Soalnya saya juga pernah jadi pembeli. Paling pusing itu saya sudah order berapa hari kok nggak ada pergerakan, barang masih diproses pengemasan, proses pengemasan aja nggak jalan-jalan. Itu kan sama aja kita sebagai pembeli kalau seperti itu kan sakit juga, bos. Maksud saya di sini dari contoh kendala ini kan 3 sumber sudah ada informasi. Saya penjual menginformasikan seperti itu, dari Senin jadwal pick up sore sampai Selasa sore belum diambil juga. Terus dari pembeli sudah melakukan proses pembatalan, namun karena ada peringatan dari Shopee, saya
sebagai penjual menolaknya. Dari Shopee sudah nginfo ke jasa kirim dan sama aja, jasa kirim juga tidak merespon, alias dicuekin bos. Masa dari ketiga posisi itu tidak ada pengambilan keputusan secara bijaksana bos? Harusnya kan Shopee sebagai penjual pihak ketiga, jasa jual beli pihak ketiga istilahnya lah, sebagai tengahan, sebagai makelar istilahnya, sebagai pasarnya, sebagai penengah, kan bisa kasih putusan gitu loh. Semisal kayak jual beli di darat gitu aja lah bos. Misal pembeli tanya, bos wis dikirim burung barangnya, duitnya wis tak transfer nih nggonamu loh, uangnya sudah saya transfer ke tempatmu. Oh iya, uangnya sudah masuk. Kan tinggal tanya penjual, bos wis dipakai burung, tak kone ngirim kurir rono nggo njupuk barangnya, sudah dipakai belum, saya suruh kurir ambil barangnya. Kan tinggal gitu aja. Ketika Shopee hubungin kurir kok nggak ready nggak segera diambil, kan ya Shopee punya banyak kurir toh bos, nggak hanya dari ID Express, kan bisa saja langsung eksekusi pindah ke jasa kirim lain. Atau mungkin terkait dengan ongkos kirim, Shopee bisa langsung menghubungi pembeli, beritahukan ke pembeli untuk jasa kirim yang dipilih pembeli slow respon, apakah pembeli mau menunggu atau pembeli mau berupaya ganti jasa kirim supaya barang segera terproses. Kan gitu bos, harusnya loh. Kecuali kalau ID Express sudah dihubungi Shopee dan ID Express sudah kasih jawaban, sebentar bos, baru di jalan, baru sampai daerah ini, sebentar lagi sampai. Nah itu Shopee berhak kasih keputusan kepada penjual dan pembeli untuk menunggu proses karena sudah OTW kan gitu. Lah ini Shopee menghubungi jasa kirim dan tidak direspon, kenapa harus menunggu proses lagi? Kan jadi kelamaan. Sebelumnya aku cek laporan ini, baru kakak laporan ke Shopee dan kami juga langsung melaporkan proses penanganan lanjutan terkait paket kakak yang belum di pick up. Sebelumnya aku yang menerima chat kakak juga, tapi aku sedang cek kakak langsung mengakhiri chatnya. Nah itu dia, kalau di Shopee yang jawab pertama kali pasti mesin penjawab otomatis. Harusnya kan sudah ada fiturnya chat dengan CS customer service atau pertanyaan yang umum disampaikan. Ketika ada yang ngeklik chat dengan customer service, harusnya langsung aja customer service ngobrol umumnya dengan bahasa manusia, jangan pakai font yang sudah diisikan yang tertulis seperti di mesin penjawab otomatis bos. Kita penjual kecil itu tidak semuanya mengerti tentang computerized istilahnya, tidak semua paham pemakaian handphone dan main pencet, mungkin terjadi kesalahan ngeklik juga bisa. Dari situ, dengan kejadian ini harusnya bisa jadi revisi untuk Shopee ke depan. Harus dibedakan antara chat dengan CS dan mesin penjawab otomatis. Kami para penjual
dan pembeli, saya juga pernah jadi pembeli, ketika memilih cat dengan CS itu karena memang kejadiannya terlalu rumit lah, itu baru kami klik opsi cat dengan CS. Harusnya ketika sudah ngeklik cat dengan CS jangan dikasih mesin penjawab otomatis lagi, bos. Kan sama aja jadinya, percuma. Daripada kepanjangan, akhirnya ya saya cukupi, saya kasih kata-kata mutiara. Berarti untuk saat ini buntu ya, tidak ada hasil yang berarti. Penjual dan pembeli terpaksa harus nunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Oke deh, kalau begitu terima kasih. Sama-sama dari Shopee-nya. Terima kasih atas pengertian. Untuk hal ini sudah aku follow up kembali. Besar harapan pesanan kakak dapat segera diproses penjemputan oleh pihak kurir ID Express. Nah, kembali ke awal, saya screenshotnya dulu. Baik kak, untuk memastikan apa ini sudah jelas. Oke, daripada percuma nggak ada solusi yang berarti. Jawaban diplomatis saja. Dari kejadian ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua, baik penjual, pembeli, atau mungkin kalau mau untuk revisi sih ya buat belajar di Shopee-nya sendiri juga. Karena kalau dilihat kejadian ini terlalu rumit. Rumitnya itu karena nggak ada solusinya. Estimasi sudah dari sore ke sore lagi kan berarti 24 jam ya. Tidak ada pergerakan. Dan konsumen sudah nanya tadi siang, jadinya kirim hari ini ya om, gitu. Ya semoga ada perbaikan lah ke depannya. Besar juga harapan kami para penjual dan pembeli, Shopee ke depan itu mau memperbaiki hal-hal yang sedemikian ini supaya lebih rapi lagi, meminimalisir penjual penipu, meminimalisir pembeli yang penipu juga, terus meminimalisir jasa kirim yang tidak sesuai fiturnya. Kalau memang jasa kirim keberatan untuk mengambil barang, harusnya tidak usah muluk-muluk punya fitur pickup. Fitur pickup itu dihapus saja, biar nanti manual kembali sedia kala penjual yang ngirim sendiri ke jasa kirimnya. Misal kayak ID Express dari tempat saya jauh, nanti ya saya matikannya ID Express, biar nanti kalau saya ngirim ke jasa kirim itu tidak menyulitkan saya sendiri karena jauh dan tidak tahu lokasinya. Gitu aja. Biarkan seperti itu, kembali ke mode lama. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Siapa tahu ini bisa jadi pembelajaran untuk semua, edukasi untuk semuanya, supaya kita lebih teliti, lebih seksama, lebih bisa memilah-milah baik dan buruknya setiap langkah, karena setiap langkah itu punya konsekuensi tersendiri. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bos. Ditunggu info kabar selanjutnya. Semoga saja besok sudah ada pihak ID Express yang backup barang ke sini. Terima kasih sudah nonton.